Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di acara saya tentang diseminasi disiplin positif. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena telah menyita waktu jam istirahatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Nah, di sini sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu. Tentunya pastinya Bapak Ibu sekalian ini telah memiliki atau berpengalaman yang lebih daripada saya. Nah, intinya pada kesempatan hari ini saya ingin menyelesaikan tugas dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak, yang mana salah satunya tugas saya yaitu diseminasi mengenai disiplin positif. Materi ini yang sudah saya dapatkan selama saya pendidikan guru penggerak, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya nih untuk memberikan semangat dan mengingat kembali mengenai profil pelajar Pancasila ya. Kan ada lagunya tuh ya Bapak Ibu ya. Kalau mengajar yang Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 tentunya sudah pernah mendengar atau bahkan memang menerapkannya di kelas ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali acara pada hari ini kita bernyanyi dulu ya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Kita mulai bernyanyi dulu. Kita di sini tidak usah kaku Bapak Ibu ya. Kita di sini santai saja karena di sini bukan saya sebagai guru dan bukan Bapak Ibu sebagai murid, tapi kita di sini hanya sharing ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman saja. Nah, bisa kita coba ya Bapak Ibu ya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya Bapak. Ibu sebentar. Untuk memandu bisa Ibu Viola ya, memandu kita bernyanyi ya. Pokoknya intinya di sini kita senang-senang ya Bapak Ibu ya, bukan untuk belajar dan lain sebagainya, tapi bersenang-senang. Boleh masih ada yang kosong Bapak Ibu, silakan diisi di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Nih Ibu silakan diisi, kemudian di sana juga ada yang kosong. Ayo silakan juga Ibu Viola. Ayo saya minta Bapak Ibu mengikuti. Boleh yang mau joget silakan joget. Kita senang-senang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila,
Bapak Ibu. Wah, saya sangat tidak menyangka ya Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa, sangat semangat. Nah, saya pikir tadi aku malu-malu seperti itu ya. Ternyata luar biasa, hebat semua Bapak Ibu di SMP 5 ini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah ini bisa kita terapkan di sebelum kita mengajar. Khususnya untuk kelas 7, kelas 8 juga bisa untuk memotivasi siswa agar siswa lebih semangat. Wih, senang, nyanyi. Pertama diawali dengan nyanyi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa untuk referensi seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Bisa kita lanjut lagi ya Bapak Ibu mengenai tadi tujuan saya destinasi disiplin positif, yaitu 5 posisi kontrol guru ya ini ya. Nah, bisa kita mulai terlebih dahulu kita mengetahui apa sih disiplin positif ini. Nah, ini kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini mengemukakan bahwa sekolah sebagai ladang tempat persemaian. Nah, berarti di sini sekolah ini diibaratkan sebagai ladang. Nah, di sini nih bahwa tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, dapat memperbaiki lihat tanaman, melihat bibitnya seperti apa, kemudian memberikan pupuk, membasmi ulat-ulat dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan atau pendapat Ki Hajar Dewantara tadi, maka di sini dapat diuraikan bahwa kita dapat memahami sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Nah, siapa benihnya? Tentu saja benihnya adalah siswa-siswi kita. Nah, di sini posisi kita adalah sebagai guru, sebagai petani. Nah, tempatnya benihnya adalah siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bahwa dikemukakan juga dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Nah, dapat kita lanjutkan bahwa langkah guru selanjutnya yaitu untuk melakukan agar perkembangan berbudaya positif ini bisa diterapkan di sekolah, maka langkah guru yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Tentunya membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan positif perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas mengenai apa itu disiplin positif. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nih, saya ada 5 kasus mengenai atau yang berkaitan tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Yang kasus pertama, nih kita lihat dari segi kasus pertama. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada siswa yang tidak membawa buku gambar atau buku tulis atau kamus dan lain sebagainya? Nah, menurut Bapak Ibu, ini hal kasus pertama ini kan sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak ini sekalian di kelas pasti ada siswanya yang tidak membawa buku tulis atau tidak membawa buku PR. Nah, saya ingin bertanya nih, apa yang harus Bapak lakukan? Ataukah Bapak atau Ibu guru sekalian langsung menghukum, ataukah memberikan sanksi, ataukah berupa tegak di depan kelas, ataukah seperti apa? Coba saya minta pendapatnya nih, salah satu Bapak Ibu hebat, apa yang harus Ibu lakukan? Boleh ya kesediaannya ya? Oke, Bu Viola. Ini sesuai dengan apa yang kita lakukan keseharian belajar di sekolah ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Viola. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Siti Komaino. Untuk kasus yang pertama ini sering saya temui terhadap siswa atau siswi saya. Tapi sebelum saya memasuki materi, pada awal sekali pertemuan kami sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama mengenai alfa, yang kedua mengenai jam masuk, yang ketiga mengenai perangkat pembelajaran. Jadi kalau menurut mata pelajaran yang saya ampu, yaitu ada buku cetak, ada yang namanya LKPD, ada yang namanya 3 buku tulis, baik itu catatan, latihan, dan PR. Saya minta itu dipisah. Banyak ditemui bahwasanya ada beberapa siswa yang tidak membawa buku ajar
mengajar atau buku cetak, langkah saya yang pertama yaitu saya akan menempatkan siswa yang tidak membawa buku tersebut dengan temannya yang membawa buku. Tapi apabila satu meja itu tidak ada yang membawa buku, maka saya akan mengubah sistem pembelajaran seperti terkelompok. Akan tetapi tetap diingatkan bahwasanya apabila itu terjadi lagi, maka akan ada poin-poin yang diikuti di belakangnya, atau yang namanya poin pelanggaran. Terima kasih Bu Mei. Mungkin dari guru lain ada yang memiliki pengalaman atau berpendapat lain seperti itu ya. Tentunya guru kan masing-masing tuh strateginya, cara mengatasinya juga mungkin berbeda-beda. Oh kalau saya seperti ini, lain lagi seperti itu. Ada yang mau memberikan gambarannya? Silakan. Pak Budi? Oh tidak ya. Oke, ya terima kasih tadi jawaban Ibu Viola sangat menarik ya. Nanti kita bahas apa jawabannya sebenarnya. Oke, kita bisa lanjut kasus yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kasus yang kedua yaitu mengenai misalkan nih di saat Bapak Ibu guru mengajar, tiba-tiba ada siswa yang bertengkar. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentu pasti saya sendiri sebagai seorang guru, ketika saya mengajar, awal mulanya memang dia cuma cagil ya, atau intinya mencagil temannya seperti itu. Tapi ternyata menjadi beneran, malah menjadi pertengkaran. Tentunya Bapak Ibu kita mengalami seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa yang Ibu lakukan? Bu Wit, mungkin ada pengalaman seperti itu Bu Wit? Boleh disampaikan Ibu Wit ya. Terima kasih pada Bapak. Maklumlah anak-anak yang kadang suka cekcok-cekiran. Biasanya cekcok-cekiran ini kadang menimbulkan sesuatu hal, akhirnya ada yang tersinggung segala macam, ada yang berkelahi. Nah ini biasanya saya disangkan, saya duduk lagi di depan, diberikan sanksi atau perjanjian atau kita tulis di buku sikap karena anak itu membuat masalah dalam pelajaran. Tapi apabila kasusnya sudah lebih artinya sudah mengarah yang tidak bisa diatasi lagi, maka ini akan saya serahkan ke BK biasa seperti itu. Terima kasih Ibu atas pengalaman, sudah berbagi pengalaman. Kita di sini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lanjut untuk kasus ketiga ya. Kasus ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak membuat PR. Nah ini sangat banyak sekali. Mungkin ada juga separuh kelas kadang yang tidak membuat PR ya. Ada yang mau berbagi pengalamannya Ibu atau Bapak? Silakan diceritakan di forum ini. Kita nanti berbagi apa solusinya, apa yang bisa kita terapkan selanjutnya. Ayo siapa yang mau berbagi lagi? Boleh. Ibu Silvi, silakan Ibu Silvi. Terima kasih waktunya Ibu Mai. Oke, untuk kasus ketiga ini sepertinya sangat tidak asing lagi ya. Bagi kita guru-guru ya, anak-anak selalu punya 1000 alasan kenapa mereka tidak membuat PR. Ada yang lupa, kemudian tidak tahu ya. Jadi alasan-alasan ini sangat familiar sekali kita dengar. Kemudian biasanya ya yang kita lakukan pertama kali pasti kita menanyakan, kenapa nak kamu tidak buat PR-nya? Alasannya ini. Lah, kemarin kamu juga menggunakan alasan yang sama loh. Ya, kira-kira ini benar-benar alasan atau cuma sekedar alasan saja? Nah, kalau misalnya kita lihat apakah hal ini sudah dilakukan berulang-ulang. Kalau misalnya berulang, mungkin kita perlu penegasan atau pendisiplinan lagi kepada anak kita. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih ya Bapak Ibu atas pendapatnya untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kita lanjut untuk kasus yang keempat dan kelima. Untuk kasus yang keempat di sini, apakah apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada murid yang tidak memakai seragam sekolah? Nih kemarin kita baru temui ya Bapak Ibu ya, di sekolah kita itu ternyata banyak sekali yang dikumpulkan siswa-siswi kita yang tidak memakai seragam lengkap atau tidak sesuai dengan seragam sekolah. Mungkin di hari Senin aturannya biru putih, ternyata dia makainya yang lain seperti itu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat ada siswa yang melakukan seperti itu? Ada yang punya pengalaman? Mungkin Pak Budi ya, ini pengalaman untuk Pak Budi ya Pak Budi ya. Nah, pengalamannya seperti apa Pak Budi? Boleh diceritakan Pak Budi? Kita saling berbagi pengalaman Pak Budi. Nah, boleh Pak Budi silakan.
atau guru BK yang lainnya? Ada nih guru BK nih. Mana nih guru BK? Ayo siapa mau yang berbagi pengalaman? Boleh? Ibu Aurora ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Mai untuk jawabannya. Baik, terkait dengan kasus keempat ini, apakah yang Bapak atau Ibu lakukan ketika ada murid yang salah memakai seragam? Nah, ini sering kali saya temui, itu baik itu sudah menggunakan seragamnya itu sesuai pada harinya, ataukah hanya tidak memakai dasi pada hari Selasa. Itu seringkali mereka anggap enteng, bahwasanya tidak ada guru-guru yang memperhatikan, mereka menganggap itu sudah hal yang biasa. Jadi apa yang saya lakukan, biasa saya tanyakan terlebih dahulu, kenapa tidak memakai dasi? Dan siswanya seringkali menjawab, bagi saya sendiri Bu, ya itu bukan hal yang masalah, tidak masalah. Jadi saya buat kesepakatan dengan siswanya, jika saya temukan kamu tidak memakai seragam ataupun atribut-atribut lainnya tidak lengkap, apa yang akan kamu terima dari saya? Atau apa yang kita sepakati? Jadi seperti itu Bu. Jadi saya buat kesepakatan dengan siswanya, lalu tanyakan kepada mereka apa hukuman atau sanksi yang mau mereka terima. Terima kasih kepada Ibu. Kita nanti kita sharing lagi ya. Kita sharing lagi dulu jawaban-jawabannya. Nanti kita akan bahas bersama. Untuk kasus yang kelima, kita lanjut aja kasus kelima. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada murid yang mengejek guru? Nah, dalam arti mengejek guru ini bisa misalkan mengejek, Ibu tuh dari segi postur ya, misalkan Ibu tuh kayak bebek atau Ibu tuh bingung atau seperti apa gitu. Mungkin ada yang ditemui seperti itu, tapi kalau insya Allah kalau di kelas SMP 5 ada nggak ya? Ada nggak kira-kira nih? Siapa yang ingin berbagi pengalaman? Ibu Lydia, mungkin Ibu Lydia ada nggak kira-kira Ibu Lydia? Yang untuk mengejek siswa mengejek guru. Nah ya Ibu Ulfa ya, tolong keluarkan berbagi pendapatnya. Boleh Ibu Ulfa? Baik, terima kasih Bu Mei. Dalam kasus yang kelima, apakah yang Bapak atau Ibu lakukan ketika ada murid yang mengejek guru? Yang saya temui di lapangan, insya Allah di SMP 5 itu selama saya mengajar itu tidak ada kasus yang seperti itu. Cuma tetapi kalau misalnya kita menemui di lapangan ada ketika murid mengejek guru atau membicarakan guru, biasanya anak itu kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita ambil dulu anaknya, maksudnya kita tarik dengan kita tanyakan alasan kenapa mereka mengejek guru tersebut. Kita tanya alasan, sudah mendapatkan alasannya, terus baru kita kasih perjanjian ataupun pendekatan yang lebih lagi terhadap murid tersebut agar tidak mengejek guru lagi atau agar tidak terulang lagi di kedepannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erno. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita akan mencoba melihat jawaban dari kasus 1. Kita lihat di sini jawaban kasus 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu telah mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan pengalamannya mengenai kasus-kasus ini yang kita temui di sekolah kita. Untuk jawaban kasus yang pertama, kita lihat di situ bahwa jika ingat kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, jika kita guru, posisi kita sebagai penghukum, apa yang akan kita peroleh dari siswa kita? Misalkan di sini, otomatis kalau kita sebagai penghukum, kalau tidak sesuai dengan kasus yang pertama tadi tidak membawa buku, misalkan kita otomatis menghukum ya. Kalau Ibu Viola tadi memaafkan ya Ibu ya. Berarti termasuk dalam memaafkan karena bisa mencari solusi lain yaitu dengan cara berkelompok dan lain sebagainya. Berarti kan lain kali tapi jangan diulangi lagi. Nah seperti itu berarti posisi kita sebagai pemaaf. Nah kalau sebagai penghukum ini perhatikan. Jadi hukuman itu kan bisa berarti misalkan disuruh biasanya ada tuh guru nggak bawa buku, oke kamu duduk di depan kelas saja belajarnya. Nah otomatis kan dilihat teman-temannya tuh. Nah tanpa kita sadari perbuatan kita itu tadi adalah menyakitkan
siswa, yaitu mungkin siswa ini tanpa kita sadari bisa malulah saya dilihat teman-teman saya belajar di depan kelas, teman-teman duduk di bangkunya seperti itu. Nah, di sini posisi kita sebagai penghukum di sini adalah bisa merusak atau bisa berdampak bagi siswa kita, misalkan males lah ibu tuh menghukum terus, jadi takut kepada kita. Bukan malah segan, tapi kita takut, siswa kita menjadi takut kepada kita, seperti itu. Nah, ibu misalkan belajar dengan ibu Mai, ibu Mai itu sukanya menghukum, misalkan seperti itu. Nah, malas lah belajar dengan ibu Mai, malah tidak semangat, siswa tidak menjadi semangat seperti itu. Nah, posisi kita itu sebagai penghukum, tuh jika kita posisi sebagai penghukum. Lanjut untuk kasus yang kedua ya. Nah, yang kasus yang kedua tadi sesuai dengan permasalahan atau kasusnya, bahwa di sini posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, 5 posisi kontrol tadi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini pernahkah Bapak Ibu meminta simpati siswa? Misalkan seperti ini yang sudah saya alami, karena kita berbagi pengalaman ya. Saya jujur, saya pernah mengalaminya, meminta simpati kepada siswa, misalkan seperti ini. Di kelas siswa itu selalu ribut. Nah, tolonglah nak, jangan ribut, misalkan seperti itu. Nanti malu dengan kelas lain kalau ribut untuk belajar tidak masalah. Tapi kalau ribut karena misalkan main-main, tidak ada kaitannya dengan sekolah, pembelajaran itu, misalkan ngomong seperti ini. Atau berucap misalkan, apa kamu tidak kasihan dengan ibu tidak capek mengajar hari ini, misalkan seperti itu. Mungkin salah satu bapak ibu pernah merasa atau mengucapkan hal ini, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, di sini menyebabkan dampaknya untuk murid apa? Dampaknya bisa saja murid menjadi lemah. Karena seperti apa? Dia mengasihani kita. Misalkan seperti ini. Udahlah, ibu itu sudah tua, kasihan. Kita kalau belajar nggak usah ribut. Kita kalau belajar ikuti aja lah kata ibu itu. Berarti hal yang baik tadi keluar bukan dari diri dia sendiri, akan tetapi dari kasihan tadi. Karena di situ adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita hanya dikasihani oleh murid seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita lanjut dengan kasus yang ketiga. Jika kita kaitkan dengan kasus yang ketiga, posisi kita di sini guru sebagai teman. Nah, kadang sebagai teman ini kadang ada baiknya, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau kita sebagai teman, bisa saja misalkan seperti ini. Guru membiarkan dan memaafkannya, misalkan tadi tidak membuat PR. Oke nak, pada hari ini, kali ini ibu maafkan, kami tidak membuat PR. Tapi lain kali jangan diulangi ya nak ya. Otomatis di situ sudah dimaafkan seperti itu. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka si siswa tadi ini akan, karena posisi kita sebagai teman, akan merasa melunjak, bahasa kita melunjak ya, atau merasa keenakan. Nah, dengan adanya hal tersebut merasa keenakan. Nanti sampailah kita tidak buat PR dengan ibu ini. Kan ibu tuh nanti paling besok lain kali jangan buat lagi, jangan diulangi lagi ya. Paling itu kita kan baru sekali. Kecuali kalau kita udah 2 kali tidak mengerjakan seperti itu. Itu untuk posisi teman. Nah, pada posisi kita sebagai teman di sini, murid akan menjadi nyaman. Oke, dia nyaman, enak dengan kita, santai dengan kita, relax, enjoy dengan kita karena posisi kita sebagai teman. Akan tetapi dampaknya itu adalah ketergantungan. Tuh sisi negatifnya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut untuk kasus yang kedua, yang keempat. Untuk yang kasus yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Nah, jika kita sebagai guru sebagai pemantau, maka di sini dengan contoh kasus yang tadi, maka otomatis tadi kan karena seragamnya tidak sama ya, otomatis dia dengan konsekuensinya dia disuruh pulang. Jangan dibiarkan dia masuk ke sekolah karena seragamnya saja sudah tidak sesuai. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa bersalah dia, rasa disiplin dia, seperti itu. Kalau konsekuensinya dia tidak memakai seragam sekolah, tidak lengkap, konsekuensinya dia harus pulang, tidak boleh masuk ke sekolah, seperti itu agar tumbuhnya disiplin positif dari siswa tersebut. Itu untuk pemantau, itu posisi guru sebagai pemantau. Berikutnya itu posisi guru sebagai manajer. Nih,
Untuk posisi guru sebagai manajer ini posisi guru yang tinggi ya. Karena di sini siswa itu dipanggil dan diberikan ruang diskusi dan diajak untuk mengenali kesalahannya dan dia belajar dari kesalahan agar tidak terulang kembali. Boleh tadi yang terdapat ibu-ibu tadi ada salah satunya ya, itu menanyakan terlebih dahulu apa alasannya, kenapa tidak mematuhi, kenapa tidak melakukan itu, apa alasannya. Kita dengarkan terlebih dahulu alasan dari siswa. Kita mencoba untuk berliterasi tapi sadar mendengarkan ya Bapak Ibu ya. Tuh seperti itu. Jadi untuk posisi manajer selanjutnya kita lihat 5 posisi kontrol tadi ya. 5 posisi kontrol tadi yang pertama ada penghukum. Guru berposisi sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih mana sih yang tepat yang akan saya pakai dalam membina anak persekolah didik kita. Seperti itu. Bisa memilih yang mana yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini pada posisi manajer. Pada posisi manajer di sini kalau kita menerapkan diri kita sebagai posisi manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Berarti di sini siswa itu dengan sendirinya akan mengevaluasi. Oh iya, aku tadi salahku di sini. Berarti aku harus melakukan ini tanpa dari dorongan dari orang lain seperti itu. Karena kita menanyakan terlebih dahulu seperti itu. Berikutnya yang kedua yaitu perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang murid yakini. Nah, mana yang baik? Tuh. Yang ketiga bisa Bapak lihat, murid akan termotivasi secara internal, berarti tumbuh dari dalam dirinya sendiri dengan adanya kita posisi kita sebagai manajer. Oh saya tadi salah, saya harus melakukan seperti ini yang tepat. Nah, seperti itu. Tumbuh bukan karena orang lain tapi karena diri kita sendiri. Berikutnya yang keempat, murid akan memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri mereka sendiri. Ini kita tanamkan kepada siswa kita agar siswa kita ini memiliki budaya yang positif atau memiliki pengetahuan yang positif mengenai tentang dirinya sendiri. Kalau saya ingin lebih baik, kalau saya ingin lebih maju, saya harus seperti ini. Saya harus melakukan berarti hal yang positif, yang negatif yang telah saya lakukan akan saya tinggalkan seperti itu. Tumbuh dari diri sendiri. Kemudian yang kelima, walaupun berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi dan mereka akan menjadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Itu tadi ya, karena kita posisi kita sebagai manajer. Yang terakhir, mereka akan memperbaiki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini pertanyaan dari kasus yang tadi. Nah, ini kita kembali lagi ya. Pertanyaannya, posisi kontrol manakah yang paling baik atau sesuai menurut Bapak Ibu untuk mendukung proses restitusi? Nanti bahwa proses restitusi itu terbagi menjadi 3. Ada nanti bagian memvalidasi identitas, kemudian ada lagi nanti yang namanya menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang pertama boleh ya. Tuh. Nah, pertanyaannya yang kedua, pada saat penerapan disiplin mungkin nanti ada murid yang belum siap dalam proses restitusi. Nah, apakah bisa dirubah seperti itu ya? Apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Berikutnya ini jawabannya ya. Yang berarti yang paling sesuai posisi kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Nah, karena kita menanyakan terlebih dahulu, tidak langsung memberikan sanksi atau lain sebagainya ya. Berikutnya, apakah boleh berganti seperti itu posisi kita? Misalkan kalau tidak tercapai dengan posisi manajer, apakah kita boleh berganti dengan posisi yang lain? Tentu saja kita boleh, tetapi hanya 2. Yaitu kita sebagai posisi yang pertama adalah posisi manajer atau pemantau. Cukup pemantau dan manajer. Berpindahnya itu saja. Jangan sampai teman dan apalagi itu penghukum.
karena itu nanti bisa merusak siswa, karakter siswa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam 5 posisi kontrol ini, nih tadi yang dikatakan oleh Bu Viola ya, termasuklah di dalamnya sebelum kita melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu kita hendaknya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa guna keyakinan kelas ini? Nah itu untuk memperbaiki diri siswa berikutnya. Kalau kita siswa berbuat salah atau melakukan salah, kita kembalikan ke keyakinan yang telah kita buat, atau bisa sering disebut dengan kesepakatan kelas. Coba kamu ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat. Misalkan siswa kita melanggar, kita hanya mengembalikan saja. Kita tidak perlu panjang lebar menanyakan apa, ini dan lain sebagainya. Kita kembalikan aja keyakinan kelas ini. Gunanya apa untuk keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini kita buat hendaknya lebih abstrak ya. Keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan atau pertanyaan yang singkat seperti itu. Bisa dilihat di depan yang berikut. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Berikutnya ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang standar saja ya. Tapi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Jadi tidak kita seorang yang membuat, tapi kesepakatan dengan siswa-siswi kita. Seperti itu ya. Berikutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu bisa dilihat di depan bahwa segitiga restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan untuk mencari masalah, ya seperti itu. Nah, pada kegiatan segitiga restitusi ini, salah satu cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan siswa yang telah berbuat, apa yang harus dilakukannya? Seperti itu. Berarti kita sebagai guru bukan untuk menggali masalahnya, tapi bagaimana solusinya, seperti itu. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Yang mana tadi misalkan teman ada siswa yang bertengkar dengan teman yang lain, nah, dengan kita berikan tindakan atau strategi restitusi ini, maka siswa tersebut bisa kembali akur dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya itu bisa kita lihat dengan fokus pada karakter, kemudian menentukan untuk melihat ke dalam diri dan lain sebagainya. Ini contoh segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita tahapannya, yang pertama itu bisa kita menstabilkan identitas. Dengan kita menstabilkan identitas di sini boleh dengan pertanyaannya, misalkan kenapa, ada apa, misalkan seperti itu. Misalkan bermasalah, apa masalahnya? Kita menanyakan terlebih dahulu, menanyakan identitas, menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Bisa kita bertanya dengan siswa tersebut dengan tentu ada alasan kamu melakukan kesalahan. Apa alasan kamu? Kita gali terlebih dahulu. Baru yang berikutnya yaitu meyakinkan keyakinan. Meyakinkan keyakinan ini kita sepakati dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kita kembalikan ke situ terlebih dahulu. Nah, ingat nggak kamu dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Bu. Nah, berarti kalau ingat berarti kamu sudah melakukan pelanggaran atau tidak? Oh iya Bu, saya terang. Berarti kan dia sadar dari dirinya sendiri. Gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itulah tadi pengalaman sedikit mengenai budaya positif tentang 5 posisi kontrol guru ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.